Perkenalkan, nama saya Andini Fitria. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan yang bertemakan tentang hakikat pendidik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik. Seperti yang kita ketahui, pendidik ialah berasal dari kata didik, yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang tersebut memiliki potensi yang baik, memiliki kemampuan potensi yang baik, bisa mencapai impiannya, dan bisa memiliki berbagai ilmu pengetahuan seperti apa yang diharapkan oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Dan dalam artian luasnya, pendidik ialah orang yang memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, bahkan orang yang bertanggung jawab atas perkembangan dan kematangan aspek jasmani dan rohani peserta didik tersebut. Dan telah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Pendidik dalam artian bahasa itu memiliki banyak sekali makna. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu diantaranya al-muallim, dan yang kedua al-murabbi, dan yang terakhir al-mudarris. Al-muallim ialah orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas yang mampu mengajarkan, mentransfer ilmu tersebut kepada para peserta didik, dan sehingga peserta didik tersebut dapat menuju kesempurnaan dan juga bisa mengamalkannya terhadap orang lain dari apa yang mereka dapatkan dari al-muallim tersebut. Dan yang kedua yaitu al-murabbi, yang diartikan sebagai orang yang menciptakan, mengatur, memelihara, mengurus untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu al-mudarris, orang yang memiliki kecerdasan lebih, yang berusaha untuk menghapus, yang berusaha membantu untuk menghapus kebodohan para peserta didik tersebut, yaitu dengan cara melalui proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kesempurnaan ataupun mencapai semua impian-impiannya. Pendidik dikatakan suatu profesi dan harus dikerjakan secara profesional jika mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu pekerjaan tersebut sudah memiliki acuan atau landasan keilmuan yang jelas. Maksudnya di sini yaitu pendidik harus mempunyai pegangan atau landasan keilmuan sebelum ia menyampaikannya kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu sudah melalui proses pembelajaran, pelatihan dengan matang. Pendidik harus sudah mempunyai banyak sekali pengalaman dan melewati beberapa pelatihan dan pembelajaran tentunya. Dan yang ketiga yaitu sudah diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir ialah profesi ini harus dilakukan dengan kode etik. Sebenarnya menjadi pendidik itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Misalkan seorang presiden yang menjadi pendidik
bagi rakyat-rakyatnya. Dan juga kita bisa mengambil contoh dari orang tua. Orang tua bisa menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Jadi, siapapun itu bisa menjadi pendidik. Seperti yang dikatakan di dalam Mahfudhot, unzur maqalah wala tanzur mangqalah. Jadi, artinya, lihatlah apa yang ia katakan. Jangan engkau melihat siapa yang mengatakannya. Dapat kita simpulkan dari Mahfudhot tersebut bahwasannya kita tidak boleh melihat siapa yang mengucapkan, akan tetapi kita harus melihat, menilai apa yang ia katakan. Tidak semua orang yang berperilaku buruk itu akan mengatakan sesuatu hal-hal yang buruk pula. Jadi bisa saja orang yang berperilaku buruk itu mengatakan suatu perbuatan yang membawa ke hal-hal yang positif. Jadi kita ya bisa saja meniru apa yang mengambil hal-hal yang positif dari orang-orang yang berperilaku kurang baik. Setelah saya menjelaskan tentang hakikat pendidik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas pendidik. Maksud dari tugas pendidik di sini yaitu pendidik bisa menciptakan, memperbaiki, memelihara situasi kelas yang menyenangkan, yang aktif dan cerdas. Maka dengan situasi kelas yang menyenangkan, yang aktif seperti inilah yang akan membawa peserta didik dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan dan bakat mereka untuk menjalankan tugas-tugas pendidikannya. Dan pendidik juga selain bertugas untuk memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, pendidik juga bertanggung jawab atas pengelolaan, pengarahan fasilitator, dan juga bertugas dalam perencanaan dan melaksanakan semua program-program pembelajaran, dan juga mengakhiri semua program-program tersebut dengan memberikan penilaian. Sebagai pendidik itu tidak cukup hanya pandai dalam menguasai materi dan keterampilan mengajar saja. Pendidik itu juga perlu dalam memahami dasar-dasar agama dan norma-norma dalam masyarakat. Jadi seorang pendidik itu bisa menghubungkan dalam pengajarannya itu, bisa menyampaikan materi-materi yang ia sampaikan itu dengan sikap dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pendidik. Peran pendidik di sini sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan generasi yang berkualitas. Pendidik itu berperan sebagai perencana pengajaran, dan berperan sebagai peningkatan pengajaran. Pendidik itu mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, yang bertakwa, dan tentunya yang memiliki akhlak yang mulia. Karena tidak akan lengkap apabila seseorang itu hanya memiliki ilmu pengetahuan saja, tanpa adanya adab, tanpa adanya akhlak yang mulia. Telah dikatakan di dalam Mahfudhot, al-'adzabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Jadi
ilmu itu masih ada di bawah dibandingkan dengan adab. Maka dari itu, adab itu sangat penting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode etik pendidik. Kode etik maksudnya yaitu ialah kode etik itu tata cara atau aturan dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan kode etik pendidik sendiri ialah sesuatu yang sangat penting sehingga banyak sekali negara-negara seperti Amerika, Kanada, Australia, Indonesia pun dan lain sebagainya yang merumuskan kode etik pendidik. Kode etik pendidik itu ialah nilai-nilai moral dan sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu mengajar, mendidik, membimbing, menilai, mengevaluasi, mengarahkan peserta didiknya, baik itu di dalam sekolah maupun itu di luar sekolah, dan juga pergaulan yang sehari-harinya dilakukan oleh pendidik di masyarakat. Kode etik pendidik ialah salah satu bagian dari profesi pendidik. Maksudnya di sini ialah setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. Di antaranya yaitu beriman dan bertakwa, kemudian setia kepada Pancasila, undang-undang, dan negara, menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didiknya, membantu mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu lebih mengutamakan tugas pokok, tugas negaranya daripada tugas pribadinya. Kemudian bertanggung jawab, jujur, dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan. Selanjutnya yaitu tentang diadakannya tujuan kode etik. Kode etik ini diadakan agar supaya menjaga pandangan dan kesan terhadap pihak luar, yaitu masyarakat, kepada kita yang berprofesi sebagai pendidik, yaitu agar supaya kita tidak dipandang rendah. Profesi ini agar tidak dipandang rendah terhadap mereka. Dan yang kedua yaitu sebagai pedoman berperilaku, bagaimana seorang pendidik itu berperilaku sehari-harinya, bagaimana pendidik itu bertingkah laku yang baik, membatasi tingkah lakunya dalam berinteraksi sehari-harinya. Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidik. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu syarat-syarat menjadi pendidik. Syarat-syarat menjadi pendidik itu yaitu mempunyai ijazah formal tentunya, kemudian sehat jasmani dan rohani, berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, memiliki pribadi mukmin, muslim, dan muhsin. Kemudian juga taat untuk menjalankan agama, patuh pada peraturan, kemudian memiliki jiwa pendidik dan rasa kasih sayang terhadap peserta didiknya. Kemudian juga ikhlas jiwanya. Dalam pendidik ini harus mempunyai jiwa yang ikhlas dalam jiwanya, yaitu bagaimana dia memberikan pengarahan, pelatihan, pengajaran, memberikan ilmu kepada peserta didiknya, yaitu dengan keikhlasan. Kemudian mengetahui atau menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang ia sampaikan.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang filsafat pendidikan yang bertemakan hakikat pendidik. Semoga bermanfaat dan barokah, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.